Ada masa saat hidup berjalan, tapi arah terasa hilang. Hari berganti hari, usaha terus dilakukan, namun hasil selalu terasa menjauh. Seakan ada tembok tak kasat mata yang menahan langkah. Bukan karena kurang kerja keras, bukan karena kurang doa, tapi karena ada hukum lama yang tak lagi disadari. Leluhur Jawa percaya, hidup ini tidak pernah netral. Setiap sikap ada balasannya, setiap ucapan meninggalkan jejak, setiap niat memantul kembali, cepat atau lambat. Dan yang paling mengerikan, hukuman itu sering datang tanpa suara, bukan dalam bentuk petir atau bencana, melainkan dalam kegelisahan, hubungan yang retak, rezeki yang seret, dan hati yang tak pernah benar-benar tenang. Hari ini bukan kisah horor yang akan dibuka, tapi petuah leluhur Jawa yang diam-diam masih mengatur hidup manusia modern. Petuah yang jika dipahami membuat bulu kuduk berdiri, karena terlalu banyak yang mengalaminya tanpa pernah tahu sebabnya. Sebelum kita masuk lebih dalam, terima kasih untuk kamu yang sudah menyempatkan waktu menonton video ini. Semoga setiap like yang kamu berikan menjadi amal kebaikan, setiap subscribe membuka pintu rezeki, dan setiap doa baikmu kembali berlipat ganda dalam hidupmu. Mari kita mulai dengan falsafah Jawa yang membuat banyak orang merinding setelah memahaminya. Pertama, urip iku urup. Hidup bukan sekadar ada, tapi menyala. Bagi leluhur Jawa, hidup bukan hanya soal bernafas, bergerak, lalu mati. Hidup adalah tugas. Dan tugas itu terangkum dalam satu kalimat sederhana, namun menggetarkan jiwa. Urip iku urup. Hidup itu harus menyala. Menyala bukan berarti selalu terlihat, bukan harus kaya, bukan harus berkuasa, bukan harus dipuji banyak orang. Menyala berarti kehadiranmu membawa pengaruh, sekecil apapun. Leluhur Jawa percaya, manusia yang hidup hanya untuk dirinya sendiri, sesungguhnya belum benar-benar hidup. Ia hanya ada, tapi tidak berarti. Dan hidup yang tidak berarti, perlahan akan kehilangan rasa. Itulah sebabnya banyak orang merasa kosong, meski hidupnya tampak baik-baik saja. Punya pekerjaan, punya keluarga, punya harta secukupnya. Namun hatinya gelap, gelisah, dan mudah marah. Dalam pandangan Jawa, itu tanda bahwa api hidupnya redup. Urup adalah tentang memberi senyum di saat orang lain lelah, memberi kejujuran di saat kebohongan terasa lebih mudah, memberi ketenangan, bukan ketakutan, memberi manfaat, bukan beban. Tidak harus besar, satu kata baik yang tulus, satu sikap adil, satu keputusan jujur, itu sudah cukup untuk membuat hidupmu menyala. Leluhur Jawa bahkan meyakini, rezeki tidak selalu datang karena kepandaian, tetapi karena cahaya yang dibawa seseorang dalam hidup orang lain. Orang yang hidupnya urup, meski jalannya lambat, akan selalu menemukan pertolongan di saat sempit, karena semesta mengenali mereka sebagai pembawa terang. Sebaliknya, orang yang memadamkan orang lain dengan kata-kata kasar, dengan niat licik, dengan sikap merendahkan, pelan-pelan akan memadamkan hidupnya sendiri. Maka jika hari ini hidup terasa berat, rezeki terasa seret, dan hubungan terasa dingin, leluhur Jawa menyarankan satu pertanyaan sederhana. Apakah hidupmu sudah menyala, atau justru meredupkan sekitar? Karena bagi mereka, hidup yang menyala tidak pernah benar-benar sendirian. Kedua, ajining diri ono ing lati. Satu ucapan bisa mengangkat, satu kata bisa menghancurkan. Leluhur Jawa tidak pernah memandang kata-kata sebagai hal sepele. Bagi mereka, ucapan adalah cermin terdalam dari jiwa manusia. Maka lahirlah satu petuah yang sampai hari ini masih menggema pelan, namun efeknya menghantam keras. Ajining diri ono ing lati.
Harga diri seseorang terletak pada ucapannya, bukan pada pakaiannya, bukan pada gelarnya, bukan pada kekayaannya. Seseorang bisa tampak terhormat, namun runtuh hanya karena lisannya sendiri. Orang Jawa percaya, kata-kata bukan sekadar suara yang menghilang di udara. Setiap ucapan adalah benih, dan setiap benih pasti tumbuh cepat atau lambat. Ucapan yang jujur akan menumbuhkan kepercayaan. Ucapan yang lembut akan menumbuhkan ketenangan. Namun ucapan yang kasar, meski diucapkan sekali, akan meninggalkan luka yang panjang. Itulah mengapa leluhur Jawa sangat menjaga lati, lidah. Karena lidah adalah gerbang antara niat dan akibat. Banyak orang tidak sadar, hidupnya dipenuhi konflik, hubungannya selalu retak, rezekinya terasa sempit, bukan karena orang lain, melainkan karena kata-kata yang pernah ia lepaskan tanpa kendali. Janji yang diucapkan sambil lalu, namun tak pernah ditepati. Sindiran yang dianggap bercanda, namun menghancurkan harga diri orang lain. Gosip yang terasa ringan, namun berat akibatnya. Dalam falsafah Jawa, orang yang tidak menjaga ucapannya sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Bukan karena dunia kejam, melainkan karena semesta bekerja dengan adil. Leluhur mengajarkan, lebih baik diam namun bermakna daripada banyak bicara namun melukai. Karena diam yang dijaga dengan niat baik masih menyisakan kehormatan. Sedangkan ucapan yang dilepas tanpa kebijaksanaan akan kembali sebagai penyesalan. Maka jika hari ini hidup terasa penuh kesalahpahaman, jika niat baik sering disalahartikan, leluhur Jawa mengajak kita menengok ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, melainkan untuk bertanya dengan jujur. Sudahkah lati kita dijaga, atau justru menjadi senjata yang melukai hidup kita sendiri? Ketiga, Suro Diro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Kekuatan akan selalu kalah oleh kebijaksanaan. Leluhur Jawa memahami satu kebenaran pahit tentang manusia. Kekuatan sering disalahartikan sebagai kemenangan. Padahal, kekuatan sejati tidak pernah berteriak. Ia tidak memukul, ia tidak membalas. Ia memilih, menguasai diri sendiri. Maka lahirlah petuah yang terdengar lembut, namun sesungguhnya paling keras menampar ego manusia. Suro Diro Jayaningrat, lebur dening pangastuti. Segala kekuatan dan kesombongan dunia akan luluh oleh kelembutan dan kebijaksanaan. Leluhur Jawa tahu, amarah membuat manusia merasa berkuasa sesaat, namun kehilangan kendali untuk selamanya. Orang yang menang dengan kemarahan akan hidup dikejar oleh amarah berikutnya. Ia mungkin menang hari ini, tetapi kalah oleh waktu. Dalam pandangan Jawa, orang yang mudah tersulut emosi sedang memperlihatkan kelemahannya sendiri. Karena siapapun bisa marah, siapapun bisa membalas. Namun hanya sedikit yang mampu menahan diri saat ego menuntut dilayani. Pangastuti, kelembutan, ketulusan, kebijaksanaan, bukan tanda lemah. Justru itulah senjata paling halus yang mampu melumpuhkan kekuatan paling kasar. Leluhur Jawa mengajarkan, seseorang yang mampu menaklukkan emosinya telah menaklukkan musuh paling berbahaya, dirinya sendiri. Banyak konflik besar bermula dari hal kecil. Satu kata yang tidak ditahan, satu emosi yang dibiarkan meledak, satu harga diri yang terlalu dijaga. Dan ironisnya, yang paling hancur bukan lawan, melainkan orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Maka dalam falsafah Jawa, diam bukan berarti kalah, mengalah bukan berarti lemah, menahan diri bukan berarti takut. Justru disitulah letak keagungan. Jika hari ini kamu merasa disakiti,
dilecehkan, atau direndahkan. Leluhur Jawa tidak menyuruhmu membalas dengan luka. Mereka mengajarkan satu sikap yang jauh lebih berat. Tetap beradab saat orang lain kehilangan adab. Karena dalam keheningan dan kesabaran itulah kekuatan sejati bekerja. Tidak terlihat, namun pasti. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan yang paling keras, melainkan yang paling bijaksana. Keempat, ngeluruk tanpa bala. Menang tanpa pasukan, berkuasa tanpa melukai. Di mata dunia modern, kemenangan selalu identik dengan kekuatan, jumlah, dan suara paling keras. Namun leluhur Jawa berjalan di jalur yang berbeda. Mereka justru memperingatkan tentang bahaya kemenangan yang diraih dengan pamer kekuasaan. Maka lahirlah satu falsafah sunyi namun berbahaya bagi ego manusia. Ngeluruk tanpa bala. Menyerbu tanpa pasukan. Bukan berarti tidak berjuang, bukan berarti pasrah, melainkan berani berdiri sendiri tanpa mengandalkan kekerasan, tanpa mengerahkan amarah, tanpa melukai siapapun. Leluhur Jawa percaya, orang yang terlalu sibuk menunjukkan kekuatan sebenarnya sedang menutupi ketakutannya. Karena kekuatan sejati tidak butuh pengakuan. Ia tidak berisik. Ia bekerja dalam diam. Ngeluruk tanpa bala adalah seni tertinggi dalam menghadapi konflik. Berani menghadapi masalah tanpa menjadikan orang lain musuh. Berani menegakkan kebenaran tanpa merendahkan. Berani melangkah maju tanpa meninggalkan luka. Tidak semua pertempuran harus dimenangkan dengan perlawanan. Tidak semua serangan harus dibalas dengan serangan. Leluhur Jawa tahu, setiap luka yang kita berikan akan menuntut balasan, cepat atau lambat. Maka orang yang bijaksana memilih jalan yang lebih sunyi. Menang tanpa menciptakan dendam. Ini bukan jalan yang mudah. Menahan diri saat diserang. Tetap tenang saat disudutkan. Tetap rendah hati saat punya kuasa. Namun justru disitulah kualitas manusia diuji. Orang yang mampu ngeluruk tanpa bala telah melampaui kebutuhan untuk membuktikan diri. Ia tidak lagi dikendalikan oleh ego, melainkan oleh kesadaran. Dalam pandangan Jawa, orang seperti ini akan selalu selamat dalam jangka panjang. Karena ia tidak meninggalkan musuh, tidak menyisakan luka, dan tidak memanggil petaka. Jika hari ini kamu sedang berhadapan dengan konflik, persaingan, atau ketidakadilan, leluhur Jawa tidak menyuruhmu berteriak lebih keras. Mereka justru mengajarkan, menangkan dirimu terlebih dahulu. Karena siapapun yang telah menang atas egonya, tidak pernah benar-benar kalah dalam hidup. Kelima, nerimo ing pandum. Menerima bukan berarti menyerah. Di antara semua falsafah Jawa, tidak ada yang lebih sering disalahpahami selain nerimo ing pandum. Banyak yang mengira nerimo adalah pasrah tanpa daya, diam tanpa usaha, menerima tanpa melawan. Padahal, leluhur Jawa justru menempatkan nerimo sebagai tingkatan kedewasaan tertinggi dalam hidup. Nerimo ing pandum. Menerima bagian hidup dengan kesadaran penuh. Nerimo bukan berhenti berjuang. Nerimo adalah berhenti bertengkar dengan kenyataan. Orang yang tidak bisa nerimo akan selalu merasa kurang, bahkan saat hidupnya berlimpah. Ia mengejar tanpa pernah merasa cukup. Ia menang, tapi hatinya kalah. Ia punya segalanya, tapi tidak pernah tenang. Leluhur Jawa memahami satu hal, banyak penderitaan bukan datang dari keadaan, melainkan dari perlawanan batin terhadap apa yang tidak bisa diubah. Nerimo mengajarkan keberanian untuk berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha sebaik mungkin, sisanya aku serahkan dengan ikhlas." Ini bukan kalimat lemah,
Ini adalah kalimat yang lahir dari kekuatan. Karena hanya orang yang kuat yang mampu berhenti mengeluh tanpa kehilangan harapan. Dalam keheningan Nrimo, manusia belajar membedakan mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus diterima. Leluhur Jawa percaya, orang yang bisa nerimo akan selalu diberi jalan di saat yang tepat. Bukan karena ia pasif, tetapi karena batinnya tidak lagi ribut, dan batin yang tenang lebih mudah menangkap petunjuk hidup. Nerimo juga mengajarkan rasa syukur yang dewasa. Bukan syukur karena segalanya sempurna, tetapi syukur karena tetap bisa berdiri di tengah ketidaksempurnaan. Jika hari ini hidupmu tidak sesuai rencana, jika doamu belum terjawab, jika usahamu belum berbuah, leluhur Jawa tidak menyuruhmu berhenti berharap. Mereka hanya berbisik pelan, tenangkan hatimu terlebih dahulu. Karena hati yang tenang tidak pernah kehilangan arah, meski jalannya masih gelap. Dan disitulah Nrimo menjadi pintu menuju kebijaksanaan sejati. Keenam, memayu hayuning bawana. Tugas tertinggi manusia, merawat kehidupan. Pada akhirnya, semua falsafah Jawa tidak berhenti pada diri sendiri. Ia bergerak lebih jauh, menuju tanggung jawab manusia terhadap kehidupan. Leluhur Jawa menutup ajarannya dengan satu pesan besar yang sunyi, namun berat untuk dijalani. Memayu hayuning bawana, memperindah dan menjaga keseimbangan dunia. Bagi leluhur, manusia bukan penguasa bumi. Manusia hanyalah penjaga. Setiap tindakan manusia mempunyai dampak. Setiap pilihan mengganggu atau merawat keseimbangan. Kerusakan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Kadang, ia hadir dalam ucapan yang merendahkan, dalam keserakahan yang dibiarkan, dalam keegoisan yang dianggap wajar. Leluhur Jawa percaya, orang yang merusak keseimbangan akan hidup dalam kegelisahan yang tak kunjung selesai. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai akibat. Memayu hayuning bawana berarti hidup dengan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri sendiri. Cara kita berbicara, cara kita bekerja, cara kita memperlakukan orang lain, bahkan cara kita merawat alam. Semua itu adalah bentuk ibadah kehidupan. Orang yang hidup untuk merawat, bukan merusak, akan selalu memiliki tempat di dunia. Ia mungkin tidak terkenal, tidak berkuasa, tidak dipuja, namun hidupnya meninggalkan jejak yang menenangkan. Leluhur Jawa mengajarkan, jika dunia terasa semakin gaduh, itu bukan tanda kita harus berteriak lebih keras. Justru saat itulah kita diminta menjadi penyeimbang, menjadi tenang di tengah kegelisahan, menjadi adil di tengah ketidakadilan, menjadi terang di tengah kegelapan. Karena manusia yang mampu menjaga keseimbangan adalah manusia yang telah memahami makna hidup sepenuhnya. Dan di titik inilah semua falsafah Jawa bertemu. Hidup yang menyala, ucapan yang dijaga, emosi yang ditundukkan, kemenangan tanpa luka, penerimaan yang sadar. Semuanya bermuara pada satu tujuan, menjadikan dunia tempat yang lebih layak dihuni. Jika hari ini kamu masih bertanya, untuk apa aku hidup? Leluhur Jawa menjawab dengan tenang, untuk merawat kehidupan selagi kita diberi kesempatan bernafas. Dan itulah puncak kebijaksanaan Jawa. 6 falsafah telah kita lalui, bukan untuk dihafal, bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dihidupi perlahan. Leluhur Jawa tidak pernah meminta manusia menjadi sempurna. Mereka hanya mengingatkan agar kita tetap iling lan waspada, sadar, dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Karena hidup yang baik bukan hidup tanpa masalah, melainkan hidup yang selaras dengan nilai.
Jika hari ini hidupmu terasa berat, ingat, mungkin kamu tidak sedang salah jalan, hanya sedang diminta berhenti sejenak untuk mendengarkan kembali suara kebijaksanaan lama. Suara yang tidak berteriak, tidak memaksa, namun selalu setia menunggu untuk dipahami. Jadikan hidupmu urip dan urup. Jaga latih sebelum melukai. Tundukkan ego sebelum dunia menundukkanmu. Menanglah tanpa menciptakan luka. Terimalah dengan kesadaran. Dan rawatlah kehidupan sekecil apapun peranmu. Karena menurut leluhur Jawa, manusia yang hidup selaras tidak pernah benar-benar tersesat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika video ini terasa berbicara tentang hidupmu, biarkan ia menjadi pengingat, bukan beban. Semoga langkahmu ringan, hatimu tenang, dan hidupmu selalu menemukan jalannya. Sampai bertemu di kisah kebijaksanaan berikutnya.